sebagian agama bermula dari satu misi yang mulia, yakni menyelamatkan semua manusia. Ada yang lahir di tengah zaman jahiliyah, ada yang muncul karena kesadaran akan penderitaan. Yang lain itu bermula dan ingin bermaksud mewartakan keselamatan dan penebusan bagi umat manusia. Sifat dari terbuka agama-agama itu sangat nyata. Mereka tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu, tetapi melintas batas, meretas sekat-sekat, berangkat dari kelompok kecil menjadi kelompok yang besar. Kesadaran itu muncul secara perlahan-lahan. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain pun Allah menyediakan pertobatan bagi kehidupan. Itulah yang diungkapkan oleh orang-orang pertama di dalam gereja. Mereka percaya dan meyakini bahwa Allah ingin menyelamatkan semua manusia. Sang guru kehidupan yang menyebut dirinya sebagai gembala bersabda bahwa masih ada domba-domba lain yang ada di luar kandang ini, yang harus kutuntun dan kuselamatkan, supaya mereka mendengarkan suaraku, dan akan ada satu kawanan domba dengan satu gembala. Dengan itu, dia mau menunjukkan sifat universal dan terbuka dari misi perutusannya, menyelamatkan umat manusia. Kapan agama itu mulai menjadi eksklusif? Kurang jelas. Yang pasti sekarang kita sering menyaksikan ada begitu banyak orang beragama yang berubah dari inklusif menjadi eksklusif. Sedemikian eksklusif sehingga mereka itu lalu menghakimi dan menghukum sesamanya, seolah-olah mereka itu yang menentukan keselamatan manusia. Agama adalah institusi buatan manusia. Dia tidak dapat menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Allah. Karena itu, fungsi dan peran utama dari agama adalah memfasilitasi orang untuk mengenal, meyakini, dan berpasrah kepada Allah yang sanggup menyelamatkan. Apabila agama-agama itu mulai bersifat inklusif, maka mereka akan mampu menawarkan keselamatan kepada semua orang. Saat ini, ketika orang sedang menghadapi banyak kesulitan, orang seringkali justru melihat agama-agama yang tidak menjalankan perannya, memfasilitasi manusia agar mengenal Allah dan percaya kepadanya serta diselamatkan. Orang-orang zaman ini merindukan agama yang inklusif, agama yang merangkul, agama yang bersifat terbuka, seperti Allah sendiri, terbuka dan merangkul semua orang untuk dapat mengenal mereka, mengampuni kesalahan mereka, dan akhirnya menyelamatkan mereka. Semoga kita dalam zaman yang sulit ini tidak disesatkan oleh agama-agama yang bersifat eksklusif, yang menolak orang lain, yang membuang orang lain, yang menghakimi orang lain. Tetapi sebaliknya, kita menemukan agama-agama dan pemimpin-pemimpinnya yang selalu mengajak umatnya, mengajak umat manusia di dunia ini selalu terbuka, saling mengenal, saling merangkul, saling menolong. Karena dengan itu, agama akan menjalankan fungsi seperti yang Tuhan kehendaki. Manusia menemukan keselamatan di dalam Allah, bukan di dalam agama.
Semua manusia dari dalam lubuk hatinya merindukan kembali ke asalnya, yaitu Allah. Kata pemazmur, jiwaku merindukan Tuhan, Tuhan yang hidup. Manusia menemukan keselamatan di dalam Tuhan. Agama yang terbuka dan merangkul seperti Tuhan akan membawa keselamatan. Sebaliknya, agama yang eksklusif, menutup diri dan membuang akan membawa celaka bagi umat manusia.